Kita lanjutkan untuk materi pertemuan pertama pada hari ini. Kita langsung masuk ke materi vektor. Saya yakin kalian sudah pernah mendapatkan materi ini. Kalau yang untuk mahasiswa baru sudah pernah ketemu ya waktu SMA kemarin. Sedangkan untuk mahasiswa lama sudah pernah bertemu vektor juga waktu SMA dan mungkin di mata kuliah yang lain. Langsung saja kita bahas mengenai vektor. Definisi dari vektor. Vektor adalah suatu potongan, biasanya bentuknya garis, yang mempunyai arah. Pada gambar ini bisa dilihat ada sebuah garis dan ada panah. Nah, panah ini yang disebut dengan arahnya. Pada gambar ini ada A besar, B besar, dan A kecil. A besar ini namanya titik awal atau interior point. Sedangkan B itu namanya titik ujung atau terminal point. Vektornya yang mana? Vektornya itu AB, dari A besar ke B besar, yang dilambangkan dengan A kecil. Nah, A kecil inilah yang disebut vektor. Bentuknya garis beserta panah. A kecil ini tebal ya, sedangkan A besar dan B besarnya tidak tebal. A kecil vektor penulisannya tebal, sedangkan untuk titik awal dan titik ujungnya tidak perlu tebal. Itu. Untuk notasi vektor, untuk menuliskan vektor, kita dapat menggunakan salah satu notasi sebagai berikut. Di antaranya ada A kecil, tebal, dan garis atas. Ada juga A besar, garis atas, atau A kecil, tebal, atau AB garis atas. AB garis atas ini maksudnya titik awalnya A, titik ujungnya B. Dan dia vektor, berarti dihubungkan dengan garis di atasnya. Sedangkan untuk panjang vektor A, sering disebut juga dengan norm A, itu ditulis dengan A mutlak. Nah, mutlaknya ini bisa mutlak 1, bisa mutlak 2. Karena ini kita membahas mengenai vektor, saya milihnya mutlak 2, biar tidak keliru dengan bilangan mutlak. Gitu. Untuk selanjutnya, kita masuk ke kesamaan dua buah vektor. Jadi, dua buah vektor dikatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Contohnya ada vektor A, ada vektor B. Di sini penulisannya A-nya kecil dan tebal. B-nya juga kecil dan tebal. Maksudnya kecil itu huruf kecil, bukan huruf kapital, gitu ya. Kemudian vektor A ini garisnya sama panjangnya dengan vektor B. Dan arahnya atau panahnya sama-sama ke pojok kanan atas. Sehingga dapat dikatakan vektor A ini sama dengan vektor B. Itu untuk kesamaan dua buah vektor. Jangan pernah dilupakan syaratnya harus panjang dan arah sama. Untuk dikatakan sama. Gitu ya. Untuk operasi vektor sendiri, itu ada penjumlahan, perkalian dengan skalar, dan pengurangan. Maksudnya bagaimana? Kita lihat di slide berikutnya. Untuk penjumlahan vektor, metodenya ada dua yang digunakan. Ini untuk metode menggambar. Ada metode jajar genjang dan ada metode segitiga. Kita bahas metode jajar genjangnya dulu. Misalkan kita akan menjumlahkan dua buah vektor, yaitu A dan B. Metode jajar genjang itu dilakukan dengan cara menempatkan titik awal A dan B secara berhimpit. Masih ingat ya, kalau vektornya A berarti titik awalnya yang tidak ada panah dan titik ujungnya yang ada panah. Dan B, titik awalnya yang tidak berpanah dan ujungnya berpanah. Nah, titik awal A dan B ini sama-sama berhimpit. Maksudnya sama-sama berhimpit berarti nempel.
Kalau sudah seperti ini, berarti gambar A-nya dulu, baru gambar B-nya. Kalau sudah, berarti vektor hasil atau resultan dari A plus B itu diagonal jajar genjang yang dibentuk oleh A dan B. Dengan kata lain, vektor B-nya ini kita rotasikan, maksudnya kita transformasikan ke sini. Kemudian vektor A-nya ini kita transformasikan ke sini. Kemudian ketemu ya, titik ujung berhimpit dengan titik ujung. Nah, titik awal yang berhimpit dengan titik ujung yang berhimpit ini ditarik garis. Karena ini titik awal berhimpit, berarti ini juga sebagai titik awalnya. Karena ini titik ujung yang berhimpit, berarti ujungnya juga dikasih titik ujung atau panah. Sehingga A plus B itu yang mana? A plus B itu yang garis diagonal jajar genjangnya. Itu maksud dari metode jajar genjang. Sedangkan untuk metode segitiga ini lebih simpel daripada metode jajar genjang. Misalkan kita akan menjumlahkan dua buah vektor, yaitu A dan B, menggunakan metode segitiga. Berarti dilakukan dengan cara menempatkan titik awal salah satu vektor, misalnya vektor B, pada titik ujung vektor yang lain, yaitu vektor A. Gimana? Sudah mumet? Nah, hasil dari A dan B ini, resultannya adalah vektor yang titik awalnya adalah titik awal vektor A, dan titik ujungnya adalah titik ujung vektor B. Mumet ya? Kalau mumet, kita lihat gambarnya langsung saja. Kita mau menggambar A plus B. Kita gambar vektor A-nya dulu. Misalnya vektor A-nya seperti ini. Tidak harus seperti ini, misalnya mau tidur, mau berdiri juga boleh. Tapi untuk contoh menjelaskannya, saya ambil vektor A-nya yang seperti ini. Ya. Kalau sudah, vektor A ini kan ada titik awal dan titik ujung. Kita mau menambahkan vektor B, berarti B-nya itu titik awalnya ditaruh di titik ujungnya A. Sehingga B-nya titik awalnya ditaruh titik ujung A ya. Ini titik ujung A, ini titik awal B. Setelah itu baru silahkan digambar vektor B-nya. Misalnya vektor B-nya tidur. Tentu vektor B punya titik ujung. Ada vektor A, ada vektor B. A plus B itu yang mana? A plus B berarti tadi titik awalnya di mana? Titik awal yang paling awal itu di A sini. Dan titik ujung yang paling akhir adalah di B. Tarik garis. Nah, titik awal paling awal dan titik ujung paling akhir, inilah yang disebut A plus B. Gitu. Kemudian kalau B-nya bentuknya nggak gini, boleh, silakan saja. Kalau tidak ada ketentuan cuma disuruh gambar, itu berarti vektornya bebas. Kemudian kita gambar A-nya sama, B-nya mau lurus, ya nggak apa-apa, silakan. Berarti A plus B-nya mana? A plus B-nya berarti titik awal paling awalnya ini, dan titik ujung paling akhirnya adalah ini. Berarti satu garis ini adalah A plus B. Biar tidak rancu dan ada keterangan, maka kita bikin satu garis lurus lagi di sampingnya yang sejajar. Ini tanda sejajar ya. Langsung garis lurus, nah ini yang dinamakan A plus B. Seperti ini boleh. Kalau misalnya mau ditandai kurung gini sih, A plus B itu juga boleh, silahkan. Tergantung kalian. Saya lanjutkan, untuk pertanyaan nanti silahkan bisa bertanya di forum. Sedangkan untuk perkalian vektor dengan skala, skalar itu maksudnya ini, K. 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2 itu namanya skalar atau konstanta. Misal K adalah skalar bilangan real dan A adalah suatu vektor, sehingga K-nya tidak perlu tebal, tetapi A-nya harus tebal, karena vektor ya. Perkalian skalar K dengan vektor A ditulis KA adalah vektor yang panjangnya K kali panjang vektor A dengan arah yang sama dengan vektor A jika K positif. Jadi kalau A-nya positif, arahnya sama dengan A. Tetapi jika berlawanan arah dengan A, atau dengan kata lain K-nya negatif,
itu berarti nanti arahnya juga harus berlawanan. Gitu. Contohnya, ini, A. Kemudian ditambahkan A lagi dengan panjangnya sama dan arahnya sama dengan A. Sehingga jadinya 2A. 2 ini yang disebut skalar atau K, dan A ini yang disebut vektornya. Gitu. Sedangkan untuk gambar ini, B-nya adalah ke kanan sepanjang ini. Sedangkan ada lagi di bawahnya ke kiri panjangnya setengahnya B. Karena arahnya berlawanan berarti minus. Karena panjangnya setengah B berarti setengah B. Min setengah B. Gitu. Ini penjelasan secara geometris. Untuk vektor 0 itu dapat digambarkan vektor yang titik awal dan titik ujungnya berhimpit dengan lain cuma satu titik. Karena awal dan ujungnya berhimpit atau sama, berarti cuma tik gitu aja, itu namanya vektor 0. Untuk pengurangan, dengan menggunakan gabungan antara operasi penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar, kita dapat melakukan operasi pengurangan vektor. Misal, A dikurang B. Kalau di vektor kan tidak ada minus ya, berarti itu menggunakan gabungan plus min B. Gitu. Itu maksudnya A min B. Jadi A min B-nya bisa bahasanya dikatakan diakali gitu dengan A plus min B. Contohnya, kalau A-nya di sini, B-nya di sini. Karena mau A min B ya, berarti bukan ini A min B, ini A plus B. Karena titik awal paling awal dan titik pangkal atau titik ujung paling akhir. Ini A plus B, sedangkan untuk A min B-nya, kita gambar minus B. Minus B berarti berlawanan arah dengan B, yaitu kalau ini ke kanan berarti ke kiri. Dengan panjang yang sama, nah ini minus B. Sehingga titik awal paling awal dan titik ujung paling akhir, kita tarik garis. Inilah yang dinamakan A min B. Untuk B min A, kita gambar B-nya dulu, A-nya ke atas. Karena mau B min A, berarti ini plus A ya. Kita gambar min A-nya berarti ke bawah. Panahnya berlawanan arah dengan panjangnya sama dengan A. Jadi garis lurus ini sama garis putus-putus ini panjangnya harus sama. Cuma panahnya berlawanan arah. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Dari sini berarti titik awal paling awal adalah punyanya B. B-nya depan. Dan titik ujung paling akhir itu punyanya min A. Jadi di sini min A. Jadi garis ini adalah B min A. Itu secara geometris. Lanjut, kita masuk ke panjang vektor. Sedangkan untuk panjang vektor, misalnya ada vektor A, A1, A2 anggotanya, maka panjang vektor A, ingat tadi ditulis mutlaknya 2 ya, A-nya tetap tebal. Kalau misalnya kalian nulis di buku catatan tidak bisa tebal, A kecil dikasih garis atas gitu juga boleh. Nah, panjang A ini sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Di mana A1 itu anggotanya A dan A2 juga anggotanya A. Tetapi jika ada vektor garis, di mana vektornya itu ada titik ujung dan titik pangkal, misalnya titik ujungnya adalah, titik awalnya adalah A, maksud saya titik awal ya, ada titik awal dan titik pangkal, titik ujung. Misalnya titik awalnya A dan titik ujungnya adalah B, berarti vektornya AB. Itu panjang vektornya B1 min A1 kuadrat ditambah B2 min A2 kuadrat. Di sini jangan sampai terbalik. Kalau terbalik tidak masalah sih, tapi diusahakan tidak terbalik. Kalau mau menghafal berarti yang di depan adalah titik ujung. Dan yang di akhir adalah titik awal. Awal malah ditaruh di akhir gitu ya. Dikurangkan dulu, baru dikuadratkan. Itu nanti dapat panjang vektor AB. Nulis D boleh, kemudian mau nulis AB mutlak juga boleh. Silahkan, lambangnya ada banyak. Mau milih yang mana.
Kita masuk ke langsung saja, daripada teorinya mumet ya, pusing gitu, kita langsung masuk ke contoh satu saja. Untuk contoh satunya tidak saya jelaskan pada video ini, tetapi akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Silahkan untuk contoh satunya ditonton dulu video 2. Setelah video 2 ditonton, otomatis kita tahu jawaban dari contoh 1. Kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan boleh tanya di forum. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah paham ya. Untuk menguji kepahaman kalian, kita coba lihat contoh 2, contoh 3, dan contoh 4. Silahkan contoh 2, contoh 3, dan contoh 4 dikerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Kalau sudah dikerjakan, silahkan difoto. Setelah itu, sebagai nilai keaktifan, kirim hasil pengerjaan kalian di forum. Instruksi lebih lanjut, cara pengiriman untuk nilai keaktifan contoh 2, contoh 3, dan contoh 4, contoh 2, contoh 3, dan contoh 4, akan saya umumkan di forum. Selamat mengerjakan dan selamat mengirimkan jawaban sebagai nilai keaktifan. Jangan lupa video 2-nya ditonton dulu ya. Video 2 adalah pembahasan dari contoh 1. Jangan kemana-mana, proses belajar kita belum selesai. Silakan dicoba dulu contoh 2, contoh 3, dan contoh 4-nya.